Assalamualaikum, Bu Noneng. Waalaikumsalam Bu Eva. Gimana kabar Bu Eva? Alhamdulillah, Bu, baik. Tapi saya ini Bu, agak pusing karena ada something problem, Bu. Bu Noneng ada waktu nggak, Bu? Oh, tentu saja Bu Eva. Kebetulan hari ini saya agak kosong nih ya, jam juga nggak sibuk-sibuk banget sih. Hari ini agak longgar. Nah, emang ada apa Bu Eva? Ada yang bisa saya bantu nih? Saya ingin bicara dengan Ibu, minta waktunya, Bu, untuk Oh, saling sharing, Bu, tentang masalah saya ini. oh iya Bu Eva, bisa, bisa saling berbagi kita ya Bu ya, bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya Bu Eva, betul apa tidak itu Bu Eva? Betul, Bu. Jadi bisa nggak, Bu, kita ngobrol tentang sedikit problema saya ini? Oh tentu saja Bu Eva, monggo. Saya akan mendengarkan dengan setia, hitung-hitung pengalaman buat saya juga ya. Oh ya Bu Eva, ngomong-ngomong nih, tujuan dan harapan Ibu dari percakapan ini, kita ini nanti apa ya? Ya, saya berharap eh, saya mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, yang saya nanti ceritakan ke Bu Noneng. Terus saya juga punya gambaran, gimana sih apa yang saya akan lakukan nantinya. Seperti itu, Bu. Oh gitu, ya Bu Eva, saya paham. Emangnya ada masalah apa sih Bu? Kayaknya sumpek, bete banget gitu loh. Iya, Bu, gini loh, Bu. Saya kan guru matematika ya, Bu. Saya tuh ngajar di kelas 11 3. Saya amati dari 2 bulan ini belajar matematika dengan kelas itu, ada salah satu siswa saya ini, kalau pelajaran saya tuh pura-pura tidur, kemudian ketika saya menjelaskan itu nggak memperhatikan, kemudian tugasnya sering nggak ngerjakan, nilai-nilainya pun eh, kurang dari teman-temannya, Bu. Nah, jadi saya pusing, Bu, merasakan anak satu ini, Bu. Oh iya, saya paham Bu Eva kalau seperti itu ya. Memang pusing untuk ini ya, kalau ada anak seperti itu. Baik Bu Eva, tadi Bu Eva bilang kan ada siswa yang tidak suka pelajaran matematika, pura-pura tidur, tidak mau mengerjakan tugas. Nah, apa Bu Eva sudah mencari tahu apa penyebabnya Bu Eva? Ya, saya tuh perlahan-lahan mengamati ya, Bu, anak ini kenapa kok sering tidur, terus sering nggak memperhatikan saya. Sewaktu ketika kemarin saya panggil dia, saya tanyai, kenapa kamu tuh nggak semangat belajar matematika? Katanya nih, Bu, matematika tuh bagi dia itu memusingkan, angka-angka yang itu tuh Hmm. males, dia itu malas memperhatikan angka-angka yang di buku itu, buat dia pusing, Bu. Jadi aduh, gimana ini ya. Nah, inilah yang membuat saya ini agak-agak bingung, Bu, dengan anak yang seperti ini. Ya Bu Eva. Jadi dari pengamatan Bu Eva ini tadi sendiri ya, mengapa gitu spesifiknya kenapa dia nggak mau atau nggak suka pelajaran matematika sampai males lah, tidak mau mengerjakan tugas lah. Kalau sepengamatan saya, dia tuh kurang termotivasi untuk belajar matematika loh, Bu. Padahal matematika itu kan penting nanti di kehidupan nyata. Apalagi kan berhitung, Iya. apalagi nanti ketika dia itu berbisnis, setelah lulus, bekerja, itu kan sangat penting matematika itu. Oh iya betul sekali Bu ya. Tadi ada kaitannya mungkin karena kurang motivasi, karena matematika ini berhubungan dengan angka. Saya sangat memahami siswa yang seperti itu. Itu juga membuat kita pusing ya Bu, gimana nilainya, gimana ininya kalau dia hanya bertingkah seperti itu dan seperti itu ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira kondisi ideal apa sih dan yang bagaimana Ibu harapkan dari murid tersebut? Ya, Jadi yang kondisi itu. ideal yang pingin saya nanti-nanti kan, sama anak ini nih, dia tuh bisa membaur sama teman-teman yang lain, seperti teman-teman yang lain itu aktif mengikuti pelajaran saya, Bu, biar tidak Hmm, ketinggalan gitu loh, iya Bu. iya.
betul sekali. Kalau dia seperti itu terus otomatis banyak yang tertinggal, bahkan mungkin dia untuk masuk sekolah saja udah malas ya, Bu, ya? Kira-kira seperti itulah ya? Iya, Bu. Iya 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 iya. Jadi ini gini, Bu, menurut Ibu, apakah ada motivasi dan cara meningkatkan dia untuk belajar itu gimana gitu loh, Bu? Ya berdasarkan refleksi saya sendiri ketika ngajar ya, Bu. Ternyata memang saya ini kurang menerapkan pembelajaran yang menarik, Bu, dan tepat sehingga anak-anak terutama siswa tadi kurang tertantang dan tertarik untuk belajar pelajaran saya itu, khususnya matematika ini, gitu, Bu. Oh, iya 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 iya, jadi kurang termotivasi ya. Nah, Bu Eva, ini sedikit bertanya Ya. lagi nih. Apa ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas Ibu sebelum-sebelumnya atau gimana gitu loh, Bu? Ya, saya pernah sih Bu melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Saya menggunakan pembelajaran berbasis PowerPoint. Kemudian saya hadirkan itu apa Hmm, namanya media pembelajaran. Misalkan kemarin itu belajar tentang dimensi tiga. Saya bawa apa namanya apa kerangka balok, kubus, kerucut itu. Jadi mereka benar-benar mengetahui ini bentuk-bentuknya secara nyata. Kemudian saya juga menggunakan ice breaking. Jadi ketika mereka itu udah mulai apa namanya tegang, apa udah mulai apa ya memuncak. Jadi saya apa namanya menggunakan ice breaking biar mereka itu santai ya. lagi. Nah itu sih Bu, menurut saya itu juga sudah apa nih membuat mereka itu semangat dan tertarik serta tertantang untuk belajar matematika, Bu. Nah, luar biasa loh Bu Eva. Tadi yang Ibu lakukan itu kalau menurut saya udah bagus ya. Jadi anak itu termotivasi, rasa capek karena menghitung itu mulai hilang ya karena ada ice breaking-nya, kolaborasi dari ice breaking dengan media pembelajaran yang menarik ya. Nah, Iya, Bu. kalau kita nilai nih dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira rating nilainya tuh dari 1 sampai 10 tuh ratingnya berapa kira-kira Bu Eva? Iya, kalau menurut saya dengan metode yang seperti itu untuk membangkitkan motivasi dan semangat mereka itu 8 sampai 9 sih, Bu. Wah, luar biasa ya. Udah mulai ini ya kalau seperti itu. Nah, sekarang kira-kira rencana Bu Eva itu apa? Langkah-langkahnya apa gitu untuk membangkitkan lagi motivasi siswa tadi yang kurang bersemangat. Sedangkan Bu Eva sudah ada tuh, udah pernah melakukan metode yang Ibu ceritakan sungguh luar biasa itu tadi. Nah, Bu, ternyata setelah Ibu tanya tadi, saya ingat kan pembelajaran kemarin tuh yang seperti itu. Nah, saya akan menggunakan metode ini dengan menampilkan PPT, kemudian apa namanya media pembelajaran, kemudian LKPD yang lebih menarik, serta ice breaking yang membuat mereka itu memang enjoy belajar matematika itu. Itu, Bu, Iya. nantinya. Jadi biar merasa nyaman ya, terus juga dia nggak bosen, termotivasi, tertantang ya dengan membuat seperti itu. Itu luar biasa Bu Eva. Nah, kira-kira nih, siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Ibu kan otomatis butuh bantuan. Ya, pastinya Bu, saya minta dukungan dari kepala sekolah, Bu. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman MGMP sekolah ya. Kita kan punya MGMP. Kemudian dan teman-teman rekan sejawat itu saya saling sharing untuk menggali metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi. Serta saya akan mengkomunikasikannya dengan wali murid, Bu. Bagus ya, memang kerjasama seperti itu sangat dibutuhkan ya untuk suatu rencana agar berhasil dan berjalan lancar. Nah Bu, udah ada rencana, udah ada tindakannya, nanti Ibu mau gimana mau gimana. Nah, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya buat Bu Eva ini? Ya, secepat mungkin, Bu. Mungkin nanti minggu-minggu ini, Bu. Tapi
saya akan melaksanakannya, tetapi kan namun hasilnya nanti kan tidak secepat kilat ya Bu, pasti punya proses, tapi akan saya Iya. segera laksanakan. Karena dengan metode ini nanti anak-anak juga akan lebih semangat lagi belajarnya. Gitu. Iya betul, Bu. Karena sesuatu itu nggak ada yang instan ya, Bu, ya. Sesuatu itu memang butuh proses ya. Tapi luar Betul Bu. biasa, Bu Eva. Rencana Ibu ini memang luar biasa lah, walaupun kita harus berkolaborasi. Memang wajib kita ini berkolaborasi dengan sesama ya, biar rencananya terlaksana dengan lancar, hasilnya pun bagus, dan memang tidak butuh waktu yang instan. Minggu-minggu ini kapan? Nah, mulai kapan yang akan Ibu laksanakan ini rencananya? Tadi kan butuh waktunya nggak instan tuh, minggu-minggu ini. Nah, Bu Eva sendiri kapan akan melaksanakan pembelajaran seperti itu? Secepatnya Bu, saya juga akan lebih mengupdate diri saya sendiri ya Bu, untuk menggali-gali informasi tentang pembelajaran yang menarik, kemudian ice breaking yang lebih menarik untuk anak SMA, beda dengan anak SD dan SMP ya Bu, Iya, betul gitu. betul. Karena anak SMA ini udah beda lagi ya ranahnya memang, daya pikirnya juga sudah beda gitu loh. Jadi kita Iya betul hanya Bu. mengarahkan saja. Nah, dari cerita Bu Eva, rencana Bu Eva, waktu sudah, yang berkolaborasi. Nah, komitmen seperti apa buat Bu Eva agar rencana ini bisa berhasil? Saya akan lebih konsisten lagi, Bu, dengan menggunakan metode-metode ini. Jadi saya harus mengupdate diri saya, menggali potensi saya. Kemudian saya ini ingin menjadi guru yang apa ya, dinanti-nanti siswa saya seperti itu, Bu. Pokoknya saya berkomitmen seperti itu. Membuat matematika itu hal yang menyenangkan dan saya itu seorang guru yang sangat dinanti-nanti oleh siswa saya, Bu. Iya, betul Bu Eva. Karena menjadi guru itu bukan hanya kita itu mengajar, mengajar, dan mengajar ya Bu Eva. Otomatis Iya, kita tuh betul. pengennya dinantikan ketika kita tidak ada, oh Bu Eva kemana? Tidak ada. Mereka merindukan kita. Jangan sampailah murid itu Bu Eva nggak berangkat, malah dia tepuk tangan. Jadi pandai-pandailah kita dalam merancang pembelajaran agar menarik dan siswa pun termotivasi. Bagus sekali Bu Eva. Adakah dukungan lain Bu yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan lain, untuk sarana dan prasarana di sekolah kami, alhamdulillah cukup lengkap ya Bu. Untuk dukungan dari kepala sekolah, teman-teman, sepertinya sudah saya dapatkan secara moral. Mungkin dari sayanya sendiri Bu, lebih apa ya? Lebih semangat lagi dalam mengajar anak-anak ya, terutama mencerdaskan anak-anak bangsa ini Bu ya. Iya, betul sekali Bu Eva, karena bukan tanggung jawab kecil ya, ini tanggung jawab kita. Sungguh luar biasa ya, beban kita ini yang namanya mencerdaskan bukan untuk masa hari ini saja, tapi mengarahkan anak untuk kedepannya lagi, agar mereka lebih baik. Nah, Bu Eva, perasaan Bu Eva setelah menceritakan, setelah bercerita dengan saya keluh kesah setelah kita berbincang, bagaimana sih perasaannya Bu Eva? Alhamdulillah Bu, saya jadi plong, udah lega ini Bu. Alhamdulillah dengan apa namanya bincang-bincang dengan Bu Noneng ini, saya bisa menemukan eh, jawaban dari problem saya ini tadi Bu. Terima kasih ya Bu Noneng atas waktu yang Ah, diberikan. Mohon maaf kalau ya. mengganggu ya Bu Noneng. Ya, syukur alhamdulillah sama-sama Bu Eva. Saya juga senang bisa mendengar apa yang dikeluh kesahkan Bu Eva sehingga buat pengalaman pribadi saya bisa menambah ilmu, kita juga saling berbagi, saling sharing ya Bu Eva. Nah, ada hal lain Bu Eva yang mau dibicarakan? Mungkin cukup, Bu. Mungkin nanti di lain waktu ya, Bu Noneng. Kita bisa bincang-bincang lagi ya, Bu Noneng. Sehat-sehat terus Oke. ya, Bu Noneng ya. Ya, oke Bu Eva, saya tunggu ya kabar baiknya. Terus hasil rencana ini saya tunggu betul-betul saya tunggu untuk kita saling bertukar pikiran. Sama-sama, terima kasih juga saya buat Bu Eva, sehat selalu, semangat untuk mencerdaskan anak bangsa Bu Eva.
Iya, Bu. Ya, Bu ya, saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Noneng. Waalaikumsalam warahmatullahi